Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Jajang Sudrajat, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021 di Universitas Hamzah Wadi dengan nomor ujian 200100432836. Pada hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 STN 1 Sukaratu. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo, apa kabar? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Cek dulu ya, partisipannya di sini sudah hampir semuanya masuk. Ini udah sekitar 12 partisipan sudah memenuhi ruangan kita, dan kita akan mulaikan pembelajarannya pada siang hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. Oke, silahkan pimpin doanya seperti biasa ya. Untuk yang pertama silahkan dipimpin oleh Pano ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ya, terima kasih kepada Pano yang sudah memimpin doa kita sebelum mengawali kegiatan belajar hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut, silahkan nanti kalian isi link absen di Google Form ya. Kemudian nanti Bapak akan cek ya siapa saja yang sudah mengikuti kegiatan belajar pada hari ini. Oke, selanjutnya pada hari ini kita akan mempelajari tematika dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut ya. Nah, siapa yang ingin membantu Bapak untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Silahkan angkat tangan. Oke, Abdi, silahkan Abdi, tolong bacakan yang pertama ya. Dan menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara. Oke, terima kasih buat Abdi Putra ya, baik sekali. Oke, silahkan siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita yang kedua? Silahkan Ade Denis. Melakukan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan kepedulian Ya, yang terima tinggi. kasih ya buat Ade Denis. Betul sekali. Yang kedua, kita akan melakukan upaya pelestarian hewan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap hewan tersebut ya. Siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran yang ketiga? Oke, Adan, silahkan Adan. Menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam tadi bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Oke, terima kasih buat Adan ya yang sudah membacakan tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Jadi kita pada hari ini itu ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai. Yang pertama itu harus membuat persiapan wawancara, yang kedua melakukan pelestarian alam, yang ketiga adalah mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati ya. Baik ya, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa ya, Bapak selalu tidak lupa untuk mengingatkan kalian tentang menjaga protokol kesehatan ya, dengan menerapkan 5M. Silahkan dibaca ya, apa sih 5M itu? Yang pertama, Tangan.
Iya, memakai masker, iya, menjaga jarak, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, interaksi terakhir dan interaksi. Betul sekali. Jangan lupa ya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ini supaya kita terhindar dari COVID-19 dan kita senantiasa hidup bersih dan sehat setiap hari ya. Mau di rumah, mau di sekolah, kita harus tetap menerapkan 5M ya. Paham ya? Supaya lebih semangat lagi, mari kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional Indonesia Raya. Indonesia tanah air Oke ya, terima kasih buat semuanya yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dengan sangat baik sekali ya. Tetap semangat dengan rasa nasionalisme, kita harus tetap mencintai negara kita, yaitu negara Republik Indonesia ya. Salah satunya adalah dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini ya. Oke, selanjutnya supaya lebih tambah semangat lagi, kita akan lakukan tepuk PPK ya. Oke, terima kasih ya. Sudah semangat ya. Nah, kita akan memasuki kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mempelajari ini, minggu lalu kita sudah belajar tentang keberagaman makhluk hidup di sekitar kita juga ya. Nah, yang sekarang ini adalah di lingkungan ya. Kalau kemarin di sekitar rumah, kalau sekarang ini akan belajar di lingkungan rumah kita. Coba kalian amati gambarnya ya. Yang sudah kalian silahkan amati. Coba keberagaman makhluk hidup apa saja yang ada di lingkungan kita. Terus kali ini apa nih? bunga. Ini apa ini? Pohon apa? Pohon palem. Betul sekali ya. Di belakangnya juga ada bukit atau perkebunan ya. Di sana itu adalah makhluk hidup yang bermacam-macam ya. Ada yang berupa hewan, ada juga yang berupa tumbuhan. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang tumbuhan ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang makhluk hidup yaitu tumbuhan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari makhluk hidup berupa hewan ya. Nah, di kegiatan ini ya, selain tumbuhan kan manusia juga membutuhkan hewan ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian hewan juga merupakan sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya ya. Nah, di sini Bapak punya beberapa gambar ya, nanti Bapak mau besarkan. Nah, di sini ada
3 contoh gambar hewan di sini ya, mungkin kalian mengenalnya ya. Nah, yang pertama, coba kalian kenal gak ini hewan apa? Badak. Badak. Betul. Ada yang tahu badak ini berasal dari mana? Asia. Iya. Kayak Bapak jelaskan sedikit, badak ini berasal dari Sumatera ya. Nah, namanya adalah badak bercula satu ya. Mungkin kalian pernah melihat badak ini. Ada yang pernah melihat badak ini nggak? Pernah. Gimana? Di kebun binatang. Di kebun binatang ya. Apa kita boleh memelihara hewan ini? Tidak. Badak ini terdapat di kebun binatang. Kenapa di kebun binatang? Karena badak ini sudah hampir punah ya. Jadi tidak boleh diburu lagi, tidak boleh dipelihara di rumah kecuali dengan izin yang ada surat dari pemerintah untuk mengurusnya. Kalau tidak punya ini tidak boleh di rumah ya, tidak boleh dipelihara di rumah karena ini bukan peliharaan, tapi ini adalah hewan yang dilindungi ya. Jadi badak ini habitat aslinya berasal dari Sumatera, namanya bercula satu dan dia tinggal di kebun binatang. Ini adalah gambar yang kedua. Hewan apakah ini? Komodo. Jadi hewan ini termasuk salah satu keajaiban dunia yang mana diakui oleh UNESCO sebagai hewan yang sangat langka ya, berasal dari masa lampau ya atau zaman dahulu ya. Selain komodo, Bapak juga punya beberapa hewan lain yang ketiga nih ya. Silahkan amati video ini. Okelah sobat belajar, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap? Tetap semangat ya. Selain tumbuhan, limbah juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka lingkungan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita tahu lebih lanjut ya sobat belajar. Ayo mengamati ini hewan apa, burung apa yang terkenal di Papua sobat belajar. Ya betul, ini adalah cendrawasih. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga, burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Hewan apa yang tadi dibahas di video? Cendrawasih. Oke Abdi, tadi hewan apa? Burung cendrawasih ya. Burung cendrawasih itu berasal dari mana? Silahkan. Papua. Oke, Papua. Burung cendrawasih itu warnanya apa saja? Silahkan Adan. Kuning. Hitam, kuning, coklat, oranye. Berasal dari mana? Silahkan Papua. yang bisa jawab. Oke Adan, dari Papua. Betul sekali. Ya, pernah ke Papua nggak? Enggak, belum. Ya, kalau kalian berarti belum pernah ketemu langsung Enggak. sama burung cendrawasih. Siapa di sini yang pernah bertemu dengan burung cendrawasih atau melihat burung cendrawasih secara langsung? Ada nggak? Tidak ada ya? Belum. Oke, belum. Kalau misalkan belum, kalian bisa melihat burung cendrawasih di mana? Silakan. Di mana bisa melihat burung cendrawasih? Kebun binatang. Ya betul sekali Abdi ya, kita bisa melihat itu di kebun binatang. Kalau misalkan kita jauh ya, kalau ke Papua itu jauh sekali ya, kita harus berangkat pakai pesawat dan nyampe ke sana itu mungkin sehari atau 2 hari baru sampai ya ke Papua itu. Nah kita itu belum tentu bisa ketemu dengan burung cendrawasih karena burung cendrawasih itu berada di hutan ya gitu. Tapi kalau kita ingin melihat secara langsung burung cendrawasih itu bagaimana bentuknya, ingin melihat bagaimana secara aslinya, kita datang saja ke kebun binatang ya. Di situ ada jenis-jenis burung dari seluruh Indonesia ya. Kalian tuliskan 3 pertanyaan wawancara terkait dengan
burung cendrawasih ataupun hewan-hewan yang tadi ya, mau burung cendrawasih boleh, mau hewan yang langka lainnya juga boleh ya. Nah, di sini sesuai dengan LKPD silahkan tuliskan 3 pertanyaan ya. Siap ya? Halo, siap? Siap. Siap. Ya. Silahkan siapkan alat tulisnya. Bapak hitung 3 menit dari sekarang, 5 menit lah ya, 5 menit dari sekarang silahkan kalian kerjakan LKPD ini. Buat 3 pertanyaan tentang hewan cendrawasih atau hewan langka lainnya ya. Oke, silahkan. Oke, Abdi sudah ya. Oke, sambil menunggu yang lain silahkan Abdi bacakan 3 pertanyaan tersebut. 1. Apa ciri khas burung cendrawasih? 2. Dari daerah mana burung cendrawasih berasal? Oke, yang ketiga. Apa makanan burung cendrawasih? Iya, bagus sekali pertanyaan-pertanyaan dari Abdi ya, itu terkait dengan tes wawancaranya. Nah, dari pertanyaan yang Abdi putar tadi buat, silahkan ya. Yang bisa menjawab pertanyaan Abdi boleh angkat tangannya. Oke, Pano, silahkan. Pano, menjawab nomor berapa? 1. Memiliki warna bulu yang macam-macam. 2. Papua. 3, ada 3 mau dijawab nggak? Enggak. Enggak. Oke, bagus sekali Pano ya. 2 pertanyaan Abdi tadi sudah dijawab. Apa saja yang ditanyakan oleh Abdi tadi sudah dijawab sama Pano. 2 pertanyaan. Tinggal 1 pertanyaan yang belum terjawab. Silahkan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Abdi? Oke, Adan. Silahkan Dan. Makanannya adalah buah-buahan. Iya, betul sekali ya. Tepat sekali ya. Pertanyaan itu buah-buahan Pano ya. Abdi juga ya. Kalau misalkan belum tahu, makanan burung cendrawasih itu adalah buah-buahan. Oke, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan materi. Kita masuk ke muatan IPA, itu tentang kupu-kupu ya. Nah, selain burung cendrawasih, hewan yang ada di sekitar kita juga itu adalah kupu-kupu ya. Nah, mungkin kupu-kupu ini ada di sekitar kita ya. Suka melihat kupu-kupu nggak? Suka. Banyak di lingkungan kita ya. Ya. Banyak. Iya. Kupu-kupu ini mempunyai beberapa siklus hidup ya. Sebelum jadi kupu-kupu ini pernah jadi apa dulu ya, karena dia itu termasuk metamorfosis sempurna ya. Apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis itu sempurna itu adalah perkembangan makhluk hidup yang sempurna ya. Dari mulai pertama sebelum jadi kupu-kupu ada yang tahu? Awal mula kupu-kupu itu dari apa? Ulat bulu. Dari ulat bulu. Sebelum ulat ada lagi sebelum ulat. Pong-pong. Sebelum kepompong. Belum tahu ya. Oke, Bapak jelaskan ya. Ini adalah siklus dari kupu-kupu ya. Nah, kupu-kupu itu termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dalam daur hidupnya ya. Dari telur berubah menjadi ulat, kemudian berubah lagi menjadi kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu yang dewasa. Itu adalah siklus hidup atau daur hidup dari kupu-kupu. Nah, kalian nanti harus menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan kupu-kupu ini. Yang pertama, apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Itu ya. Nah, silahkan kalian jawab ya. Pertanyaan ini silahkan kalian jawab sekarang ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk jawabnya. Kalau sudah ada jawabannya, nanti Bapak minta kalian satu persatu membacakan jawabannya ya. Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Kerjakan LKPD-nya. Baik, silahkan yang sudah selesai ya. Boleh acungkan tangan, bacakan jawabannya. Silahkan ada Denis baca. Yang ke-1, apa akibat kupu-kupu punah? Tidak akan ada kupu-kupu. Yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu tidak mengganggunya, menjaga dengan baik dan dilestarikan? Di mana kupu-kupu hidup? Taman, kebun binatang. Oke, baik sekali ya jawaban dari Ade Denis yang sudah
bacakan presentasinya itu sudah sangat tepat sekali ya. Silahkan yang lain, barangkali ada yang berbeda ataupun sama juga boleh. Silahkan Abdi, silahkan Abdi. Nomor 1. Kelestarian tanaman akan terganggu karena berkurangnya hewan yang membantu penyerbukan tanaman. Nomor 2. Dengan tidak merusak tempat hidup kupu-kupu dan tidak menjadikan kupu-kupu sebagai barang hiasan. Nomor 3. Semua tempat seperti kebun atau hutan. Betul sekali, mantap buat Abdi ya. Hampir sama dengan Denis, jawabannya mantap sekali ya. Itu sudah sangat jelas sekali ya. Jawaban dari Abdi itu benar-benar menyeluruh sekali ya. Baik, bagus ya. Barangkali ada yang berbeda, silahkan. Siapa yang mau mempresentasikan terkait dengan kupu-kupu ini? Silahkan, siapa lagi? Terima kasih buat Abdi dan Ade Denis ya. Baik sekali. Silahkan satu lagi mungkin ya. Dan udah selesai belum? Atau Vano atau siapa ini, perempuan belum ada nih? Syahla, baca Syahla. Oke, kalau tidak ada lagi, mari kita lanjutkan ya. Halo? Iya. Ya, Pak. Oke, kita lanjutkan ya materinya. Nanti hasil pertanyaannya kalian fotokan juga ya, nanti kirimkan ke Bapak ya hasil jawaban-jawaban kalian ya. Terima kasih yang sudah mempresentasikannya, yang mempresentasikan. Apabila mau silahkan Bapak kasih kesempatan sekali lagi. Kalau tidak ada silahkan nanti kirimkan saja ya, fotokan hasil jawabannya ke grup WhatsApp ya. Paham ya? Selanjutnya ya, nah di sini kita masuk ke muatan IPS ya. Jadi kalian itu harus bisa memanfaatkan sumber daya alam hayati yang ada di sekitar kalian ya. Coba ya, Bapak mau tahu hewan apa yang sering kalian pelihara? Kucing. Ayam. Ayam. Apalagi? Ayam. Burung. Kucing. Ikan. Banyak sekali ya. Betul ya, merpati. Nah, kalian sudah banyak sekali tahu ya tentang hewan-hewan yang sudah pernah kalian pelihara. Nah, coba kalian lihat hewan ini. Apakah keluarga kalian memanfaatkan sumber daya alam hayati dari hewan-hewan ini? Nah, coba kalian lihat ya. Yang pertama ini ada gambar sapi. Sapi itu sering kita manfaatkan apanya? Bisa diambil susunya. Kulitnya. Apalagi? Kulitnya. Iya, kulitnya. Apalagi? Tulang sumsumnya juga enak sekali ya sapi ini. Nah, sapi ini kita sering menggunakan atau memanfaatnya untuk diambil sebagai susunya atau dagingnya, dan juga bisa dimanfaatkan untuk bekerja ya. Nah, kalau petani zaman dulu sebelum ada traktor seperti sekarang, sapi ini sering digunakan untuk membajak sawah ya, seperti kerbau ya gitu. Nah, tapi karena sekarang sudah ada yang modern, sapi ini hanya diambil susunya ataupun dagingnya ya, mungkin kulitnya dan seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa jenis hewan peliharaan yang kita manfaatkan sumber daya alam hayatinya. Kemudian yang kedua, ini lihat nih, ada apa ini? Daging untuk makanan limbah ya. Nah, digunakan untuk membuat pasta udang ya. Jadi ini gambarnya kekecilannya, kalau misalkan kalian lihat ini, coba besarkan. Ini adalah gambar udang ya. Nah, kalian suka makan udang nggak? Suka ya. Mungkin ada beberapa orang yang alergi udang, tapi udang ini pada dasarnya sangat enak sekali ya, ini bisa dijadikan makanan favorit ya gitu ya. Mungkin salah satu dari kalian mungkin suka membuat pasta udang ataupun membuat udang rebus ataupun udang goreng, itu enak sekali ya. Kemudian yang ketiga ini hewan apa ini? Ayam.
Ayam biasa diambil apanya? Dagingnya. Dagingnya. Kalian suka makan daging ayam? Suka. Oke, apakah ayam dimakan bulunya? Enggak. Enggak ya, bulu ayam nggak dimakan ya. Tapi yang kita manfaatkan itu adalah dagingnya ya. Jadi ayam ini dipotong, kemudian kita goreng atau kita masak, dan kalian suka memakan dagingnya ya. Maka kita bulunya berguna tidak? Berguna. Buat apa? Buat Iya. pemotong. Bulunya bisa diambil lagi ya. Kita makan, tapi kita buatkan sebagai kemoceng. Kemoceng itu alat bersih, alat pembersih gitu ya. Nah, jadi alat pembersih, kalau misalkan kalian punya rak buku atau apa itu membersihkannya dengan kemoceng. Nah, itu terbuat dari bulu ayam ya. Kemudian selanjutnya, ini ada hewan apa? Ikan. Ya, ikan ini sering dimakan oleh kita, atau berarti diambil apanya? Dagingnya. Iya, berarti diambil dagingnya ya. Bagi yang suka makan ikan ini baik sekali, proteinnya sangat tinggi, dan rasanya juga sangat enak sekali. Jadi silahkan kalian memanfaatkan hewan tersebut sebagai sumber makanan ataupun sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan sebagai salah satu makanan kita ya. Nah, dari hewan-hewan tersebut ini mungkin banyak lagi hewan lainnya ya yang sering kita jumpai, hewan peliharaan yang dapat kita ambil manfaatnya. Nah, tugas kalian itu adalah menuliskan hewan-hewan tersebut ya sebagai bahan pangan atau makanan ya gitu. Jadi silahkan kalian cari lagi hewan-hewan lainnya ya, ataupun hewan di sekitar kalian yang dapat dimanfaatkan. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Nanti kalian cari di rumah, mungkin nama hewan peliharaan kalian ada yang ayam, ada yang ikan, ada yang kucing ya. Dan nanti kalian identifikasi ciri khasnya itu bagaimana, kaitannya bagaimana gitu ya, dan dapat dimanfaatkan sebagai apa gitu ya. Nah, mungkin salah satunya misalkan Bapak mau nih ya ke Pano, kamu punya peliharaan apa? Burung dan ayam. Oke, burung itu ciri khasnya apa burung? Bunyi. Iya, suka bunyi. Berarti dimanfaatkan apanya? Suaranya. Suaranya ya, bisa diikutkan lomba, diajak lomba, ataupun kalau di rumah kita menjadi merasa senang gitu ya dengan suara burung. Jadi pokoknya manfaat bagi kita. Oke, si Adan punya peliharaan apa? Kelinci. Kelinci. Apa ciri-ciri kelinci? Telinganya panjang. Terus apa lagi? Bagaimana? Cirinya telinganya panjang. Ada ekornya nggak? Ada. Biasa dimanfaatkan menjadi hewan kelinci itu dimanfaatkan sebagai apa? Makanan. Berarti Dagingnya dimakan dan kotorannya bisa dijadikan pupuk. Oke, baik sekali ya. Selain dagingnya kita bisa makan, kotorannya juga kita bisa menjadikannya pupuk untuk tanaman kita. Ya, itu baik sekali. Nah, selanjutnya ada ini ya. Akan berkreasi ya. Nah, di pelajaran ini kalian harus berkreasi, yang mana kalian harus membuat ajakan ataupun membuat poster ya tentang ajakan untuk melindungi satwa-satwa yang liar. Jadi tadi kan beberapa hewan tadi sulit untuk dipelihara ya, tidak boleh dipelihara secara bebas, tetapi harus istilahnya itu dijaga ya kelestariannya. Nah, maka kalian harus membuat poster. Posternya itu berisi tentang ajakan kalian untuk menyayangi binatang atau melindungi binatang-binatang langka tersebut ya. Nah, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Ya, langkah-langkahnya kalian ini ada di LKPD, silahkan kalian buka nanti ya. Kamu harus berkreasi, katanya cari pertama ya,
kalian itu harus mencari nama hewan. Kalian harus mencari nama hewan, kemudian ciri-ciri khususnya apa ya. Misalkan tadi mau burung cendrawasih, ciri-cirinya sudah tahu, silahkan dijelaskan. Kemudian di mana hewan habitatnya, kemudian apa manfaat hewan tersebut ya. Nah, kemudian keberadaan hewan ini menjadi langka itu kenapa gitu ya. Nah, kalau misalkan hewan ini, contoh kupu-kupu tadi, kita itu harus melindungi kupu-kupu. Nah, kita buatkan poster tentang kupu-kupu tersebut. Jadi, lindungilah kupu-kupu ini gitu ya, ataupun lindungilah hewan ini demi masa depannya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalian cari aja satu gambar, satu orang, satu hewan, kemudian buat posternya. Oke ya, kalau sudah paham tentang membuat poster ini, kalian silahkan nanti kerjakan posternya ya. Paham ya? Paham. Siap ya. Coba kalian sebutkan hal-hal penting apa saja yang sudah kita pelajari hari ini ya. Siapa yang tahu? Boleh dibacakan. Kita sudah mempelajari apa saja hari ini? Tentang burung cendrawasih. Ya, kita sudah belajar tentang burung cendrawasih. Kita juga sudah belajar apa lagi? Tentang kupu-kupu. Iya, betul sekali. Kita juga sudah belajar tentang siklus hidup kupu-kupu. Betul. Apalagi? Cara membuat pertanyaan. Iya, Cara membuat poster. cara membuat poster. Ya, betul sekali. Kalian harus bisa membuat poster ya. Nah, jadi kita sudah mempelajari 3 muatan pelajaran hari ini. Yang pertama, kalian tadi sudah diajarkan tentang tata cara membuat kalimat efektif untuk persiapan wawancara ya. Kamu pahami semuanya ya. Sudah paham semuanya? Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Cukup ya? Sudah. Oke, sudah paham semuanya. Baik ya. Kalau sudah paham semuanya, nanti di LKPD silahkan kalian jawab soal evaluasinya. Ada 20 pertanyaan, silahkan nanti dijawab ya. Kalau sudah selesai, hari ini juga nanti kirimkan ke Bapak hasilnya ya. Bapak mau cek hasil dari hasil belajar hari ini. Jadi ya, paham ya? Baik, selanjutnya bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang. Oke, silakan tampilkan ekspresi wajahnya sesuai dengan emot yang ada di atas atau yang ada di tampilan HP kalian ya. Bagaimana perasaannya? Silakan tunjukkan 1, 2, 3. Ya, sudah sangat senang sekali ya hari ini kita sudah mempelajari beberapa pelajaran yang membuat kita senang dengan lingkungan kita ya. Baik. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya, yaitu di tema 3, subtema 3. Kalau tadi subtema 2, kalau besok kita akan bertemu lagi di subtema 3, yaitu masih tentang peduli terhadap lingkungan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan Pikon hari ini, Bapak minta untuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa kita pada hari ini. Silahkan, siapa yang mau memimpin doa? Abdi, silahkan Abdi pimpin doa kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Bisa itu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Abdi Putra yang sudah memimpin doa penutup pada kegiatan belajar hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Amin ya. Nah, sebelum Bapak akhiri ya, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti Pikon pada pagi hari ini. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Bapak akhiri kegiatan Pikon pada hari ini. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran uji kinerja pada hari ini yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.